Kalau kita sarapan di hotel, biasanya kita akan disajikan makanan yang lezat dan beragam. Dan biasanya juga kalau kita salah memilih makanan pertama kali, kita akan merasa cepat kenyang. Dan itu tidak baik ya, karena kita kan spend banyak uangnya. Nah, kita perlu tahu dulu nih klasifikasi makanan mulai dari appetizer-nya, kemudian main course sampai dengan dessertnya. Supaya kita bisa mengukur kira-kira porsi yang pas buat perut kita tuh seberapa banyak ya. Nah, sekarang saya akan memesan semua makanan itu. Appetizer dalam bahasa Indonesia itu berarti hidangan pembuka. Karena ini hidangan pembuka berarti harus disajikan hidangan-hidangan yang bisa menggugah selera. Nah, appetizer juga biasa disebut sebagai hidangan pengantar sebelum hidangan utamanya disajikan. Wow, ini appetizer saya. Terima kasih ya. Nah, kita bisa lihat kan di sini appetizer. Biasanya kalau kita bicara soal rasa, appetizer itu biasanya rasanya harus yang asam dan seger-seger. Dan porsinya juga lebih kecil daripada hidangan-hidangan utama. Nah, appetizer ini juga bisa bentuk sajian yang hangat ataupun juga dingin. Nah, ini ada informasi nih, berbagai macam appetizer yang cukup populer di berbagai negara. Canapés. Makanan yang satu ini terbuat dari kaviar yang dicampurkan dalam bentuk kerupuk crispy ala Eropa. Menu ini dianggap sebagai awal lahirnya makanan pembuka di benua Eropa pada awal abad ke-19. Canapé biasa disajikan dalam bentuk panggangan daging kecil-kecil atau kue-kue renyah berbentuk bulat dengan diberi isian daging panggang dan dicampur dengan sayuran. Canapé juga diberi bumbu krim, keju atau mentega dengan dihiasi potongan peterselli atau kacang. Meze. Sajian ini berupa daging dan sayuran yang dihiasi dengan rempah segar. Awalnya hanya ada pada acara pesta di Persia, namun pada perkembangannya menjadi hidangan pembuka populer di wilayah Mediterania. Mini Thai Shrimps Lettuce Wraps. Di Thailand ada appetizer bernama Mini Thai Shrimps Lettuce Wraps yang berisikan udang dan juga sayuran segar. Makanan ini kaya rasa karena mencampurkan berbagai jenis bumbu serta sedikit pedas. Samosa. Gorengan berbentuk segitiga yang terbuat dari tepung dan diisi kentang, kacang polong, daging sapi atau ayam, serta dibumbu kari, merupakan makanan ringan yang sangat populer di India. Pembuatannya mirip dengan pastel kalau di Indonesia. Smoked mackerel spread. Ada menu berbeda dari Belanda, berbahan dasar ikan makarel yang ditambah daun seledri dan juga lobak. Grokte makrel peet memiliki rasa yang sangat lezat dan menjadi makanan pembuka favorit bagi warga Belanda. Ya, setelah mencicipi appetizer, sekarang saya akan mencoba menu main course. Main course adalah makanan utama dari sebuah jamuan. Biasanya datang dengan porsi yang cukup besar dan isinya adalah lauk pauk. Bisa bentuknya daging ataupun ayam, bisa juga ada sayuran. Nah, sumber karbohidratnya sendiri itu bisa berasal dari kentang, bisa juga pasta ataupun nasi. Nah, siang hari ini menu main course saya cukup Indonesia karena saya memilih menu nasi siang ini. Kira-kira mana ya? Nah, terima kasih. Ini adalah menu main course saya. Karena saya orang Indonesia, katanya rasanya nggak makan kalau nggak makan nasi. Makanya siang hari ini saya pilih menu ini. Nasi disertai dengan ayam kecap. Saya juga tadi request agak pedas, makanya ada slice cabenya di sini. Saya coba ya. Saya seharusnya menghabiskan main course saya, tapi saya pengen kalian tahu apa yang menjadi pilihan saya sebagai dessert. Biasanya dessert ini adalah
sajian terakhir dari semua jamuan. Dan biasanya ini rasanya bisa manis, ada yang asin, tergantung selera. Orang akan memilih dessert seperti buah-buahan atau puding. Namun siang hari ini saya memilih yang manis. Karena saya pecinta coklat, jadi saya memilih coklat. Nah, ini dia dessert saya. Apa namanya nih, Mas? Coklat dome. Coklat dome ya? Raspberry sauce. Coklat dome. Manis. Terima kasih. Nah, ini dia pilihan saya. Coklat dome. Rasanya sudah pasti manis karena coklat. Kita coba ya. Dessert itu banyak sekali beragam ya. Tapi ada berbagai macam dessert favorit di berbagai negara. Ini dia. Tiramisu. Menurut sejarah kuliner mancanegara, tiramisu pertama kali diperkenalkan di Italia oleh seorang Yunani yang bekerja pada resto-resto mewah di kawasan Italia. Resep tiramisu mirip dengan resep kue-kue hidangan penutup yang ada pada kumpulan buku masak Yunani kuno. Awalnya diciptakan cake ini dikenal dengan nama Tuscan Trifle atau Supa Igles. Resep tiramisu yang asli mempergunakan biskuit Savoiardi yang disusun sedemikian rupa, lalu dilapisi dengan adonan yang terbuat dari campuran krim kocok dan parutan keju mascarpone. Tambahan coklat dan air kopi serta gula ke dalam adonan akan membuat tiramisu semakin wangi dan berasa legit di lidah. Ciri khas lain dari makanan ini adalah taburan coklat bubuk yang ada pada atasnya. Churros. Churros berasal dari Spanyol. Nama churros sendiri diambil dari domba curah. Karena bentuk dari kue ini menyerupai tanduk domba. Churros sering disebut sebagai donat ala Spanyol karena terbuat dari mentega, air, tepung terigu, dan telur. Dalam penyajiannya, churros kemudian terus mengalami perkembangan dan variasi dari waktu ke waktu. Yang awal mulanya hanya kue goreng yang manis saja, sekarang sudah disajikan dengan beragam filling dan dipping saus seperti dark coklat, white coklat, karamel, dan strawberry. Tapi yang tetap menjadi ciri khas dari makanan ini adalah permukaannya yang bergerigi dan rasanya yang renyah. Baklava. Makanan khas Balkan ini merupakan kue manis dengan campuran kenari atau pistachio cincang yang disiram sirup ataupun madu sebagai bahan utama. Walaupun kue ini sangat manis tapi rasanya sangat luar biasa. Baklava Turki adalah salah satu dessert terbaik di dunia. Cheesecake. Dikenal dan mulai populer sejak zaman Yunani kuno. Saat itu cheesecake dibuat dari keju lembut olahan susu kambing dan susu domba yang dicampurkan tepung terigu, telur, susu, madu, lalu dipanggang. Cheesecake terdiri dari dua bagian, yaitu bagian crust yang mirip dengan biskuit dan bagian isinya yang sebagian besar terdiri dari krim keju. Sudah selayaknya cheesecake adalah salah satu dessert terbaik di seluruh dunia. Krim brulee adalah salah satu makanan penutup paling lezat sepanjang sejarah. Berbahan dasar custard dengan lapisan karamel keras di atasnya, krim brulee merupakan hidangan penutup yang memiliki rasa yang manis dan teksturnya yang lembut. Gelato, es krim atau yang di Italia lebih dikenal dengan sebutan gelato menjadi hidangan penutup yang paling dicari. Rasanya yang segar menjadi penutup yang manis pada setiap jamuan makan. Makanan lezat di seluruh dunia memang ada-ada aja ya, menggugah kita untuk mencoba semuanya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga tayangan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tetap saksikan Wonder Food setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di Net TV.